Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Joskrep Nur Seri. Pada video kali ini yang saya akan bahas adalah bagaimana cara memecahkan mata tunas dari hasil pemangkasan yang lama sekali nggak tumbuh-tumbuh. Nih seperti ini. Ini normalnya setelah kita lakukan pemangkasan dia akan seprut maksimal 15 hari. Dan ini sudah 25 hari belum seprut. Varian Sansekerta. Ini batang tersier sudah berwarna coklat. Nih, ini belum seprut. Ini pun sama, belum seprut. Ini satu pohon ya, varian Sansekerta. Ini juga belum. Ini juga belum tumbuh. Di sebelah sini juga belum tumbuh. Nih, ini varian Sansekerta. Dan yang ini juga belum. Nih udah mau tumbuh, tapi belum pecah ya. Baru tumbuh satu nih. Dan bawa klaster bunga. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika terlalu lama kita biarkan, dia tidak tumbuh, maka dia akan mengering dan mundur terus sampai mendekati sekunder. Karena itulah kita harus mengaplikasikan hidrogen sinamid untuk merangsang pecahnya tunas bat. Seperti ini. Atau Dormek ya. Jadi kita harus aplikasikan Dormek dan KNO3 agar bat ini segera tumbuh, pecah, dan berhasil membawa buah atau membawa bunga seperti ini. Kita harus segera aplikasikan. Jika tidak, nanti akan lari ke cabang tersier yang pecah duluan nutrisinya. Jadi kalau tidak kita tumbuhkan serentak, nanti aliran nutrisi akan lari ke cabang-cabang tersier yang telah tumbuh duluan seperti ini. Dan pada akhirnya cabang-cabang tersier yang tumbuh belakangan tidak bertenaga dan tidak berhasil membawa bunga. Tujuannya, pengaplikasian Dormek yang pertama adalah untuk memecahkan mata bat atau mata tunas utama ini agar segera tumbuh dan mengaktifkan bat dorman. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua adalah untuk menyeragamkan pertumbuhan. Jadi untuk pertumbuhan serentak sehingga aliran nutrisi nanti akan terbagi rata ke seluruh cabang tersier dari hasil pemangkasan ini. Kenapa saya tidak aplikasikan Dormek di awal pemangkasan? Setelah pemangkasan kita langsung aplikasikan Dormek. Ini sengaja saya lakukan untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada kawan-kawan atas keluhan yang disampaikan di kolom komentar pada video saya beberapa waktu yang lalu dengan pertanyaan, Om, anggur setelah dipangkas pembuahan ya, di cabang tersier yang berwarna coklat kok lama sekali tidak tumbuh, bahkan 1 bulan lebih, tidak pecah tunas. Apa yang harus dilakukan? Dan video ini adalah jawaban dari pertanyaan tersebut. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Simak video ini. Yang pertama kita siapkan Dormek atau hidrogen sinamid. Ini jangan sampai terkena sinar matahari dalam penyimpanannya, karena nanti akan mengkristal ya. Jadi kalau bisa kita simpan di tempat sejuk atau di kulkas, tetapi jauh dari jangkauan anak-anak, atau kita kasih tanda khusus supaya tidak berbahaya nanti jika salah dikonsumsi. Jadi sebaiknya ditaruh di kulkas atau pendingin, karena ini tidak boleh terkena sinar matahari. Jika terkena sinar matahari langsung, maka dia akan mengkristal. Penyimpanan selain di kulkas, kita taruh di plastik berwarna gelap seperti ini, hitam seperti ini ya. Lalu kita simpan di tempat sejuk, tidak terkena sinar matahari langsung. Oke, pengaplikasian Dormek ini 1:20. Jadi ini takaran yang saya gunakan. Kita akan ambil 1 cc.
seperti ini. Ini satu ya, bisa dilihat satu. Kita masukkan ke dalam gelas seperti ini. Lalu kita campurkan dengan 20 ml air. Air biasa ya, air sumur boleh, tapi jangan air pump. Ini 10 ya. Kita masukkan ke sini, ke campuran Dormek tadi. Oke. Kita akan ambil 20. Ini 10 lagi. Jadi ini 1:20. Seperti ini. Lalu kita campurkan begini. Kita masukkan ke sini lagi, kita keluarkan lagi supaya tercampur rata. Oke. Ini menggunakan air biasa. Sebisa mungkin jangan menggunakan air pump karena mengandung kaporit. Oke. Lalu kita siapkan kuas seperti ini. Ini Dormek yang sudah kita siapkan. Nah, setelah kita ambil seperlunya, kita tutup rapat kembali. Kita simpan di plastik seperti ini. Kalau bisa taruh di kulkas, kalau nggak bisa ya taruh tempat teduh aja seperti ini. Supaya apa? Supaya tidak sinar matahari tidak tembus dan membuat Dormek ini menjadi mengkristal. Oke, langkah kedua, kita menggunakan KNO3 putih. Ini ya. 2 sendok makan per 10 liter air. Ini air yang sudah kita siapkan. Akan kita campurkan 2 sendok makan KNO3 putih. 1. Penuh ya sendoknya ya. Tambah dikit ya penuh. 2 makan. 2 sendok makan KNO3 putih. Kita siramkan ke media tanamnya. Kenapa kita menggunakan KNO3 putih dan Dormek? Dormek fungsinya adalah untuk merangsang tumbuhnya tunas atau memecahkan tunas atau bat dorman, bat yang semula diam, untuk segera pecah dan tumbuh secara serentak di seluruh titik tumbuh yang kita oles Dormek. Lalu kita menggunakan KNO3 putih. KNO3 putih ini adalah nitrogen dalam bentuk nitrat ya, dan kalium. Nitrogen dalam bentuk nitrat ini kita perlukan untuk memberikan tenaga pada tanaman dan memberikan daya dorong. Karena nitrogen itu unsur hara yang ringan, mudah dinaikkan oleh akar ke atas pohon atau percabangan. Mudah diangkut intinya. Berbeda dengan fosfat dan kalium itu unsur hara yang berat bagi akar untuk menaikkannya. Nah, ini kenapa menggunakan KNO3 putih? Karena KNO3 putih ini mengandung nitrogen dalam bentuk nitrat yang mudah sekali terserap oleh akar dan disalurkan ke cabang untuk mendorong bat seprut. Kalau NPK, N-nya adalah nitrogen. Jadi lebih cepat terserap oleh akar nitrogen dalam bentuk nitrat yang ada pada KNO3 putih ini. Oke. Kita akan aplikasikan Dormek dan kita siramkan pupuk yang kita larutkan dalam air 10 liter ini, 2 sendok makan KNO3 putih ke media tanamnya, dan kita akan aplikasikan Dormek ke percabangan yang atau titik tumbuh yang kita inginkan. Oke. Oke. Sekarang kita akan aplikasikan Dormek ya ke mata-mata tunas yang akan kita tumbuhkan seperti ini. Nih. Jadi kita oles Dormek di titik-titik mata tunas yang akan kita pecahkan. Seperti ini.
Dormek yang kita gunakan dengan perbandingan 1:20. Oke, seperti ini. Jadi seluruh mata tunas yang akan kita tumbuhkan kita oles dengan Dormek. Ini jangan sampai mengenai batang yang masih hijau maupun daun ya, karena dapat menyebabkan gosong. Nah, seperti ini. Setelah kita aplikasikan Dormek ini, biasanya 1 minggu kemudian mata tunas ini tumbuh. Seperti ini. Jadi seluruh mata tunas yang akan kita tumbuhkan kita oles dengan Dormek. Oke, untuk cabang yang lain tidak kita ambil videonya, nanti makan waktu. Langkah selanjutnya kita siramkan campuran 2 sendok makan KNO3 putih ke dalam 10 liter air ini ke media tanamnya. Nah, seperti ini. Jadi varian ini adalah anggur varian Sansekerta yang saya tanam dalam pot 50 liter. Sudah berbuah 6 atau 7 kali. Dan ini akan kita buahkan lagi. Fungsinya pupuk KNO3 putih ini adalah untuk memberikan bagi pohon ini sehingga memiliki dorong untuk memecahkan mata tunas, dan di bagian mata tunas telah kita rangsang untuk mudah tumbuh dengan Dormek. Di media tanamnya kita kasih KNO3 putih karena nitrogen dalam bentuk nitrat itu sangat mudah diserap langsung oleh akar sehingga pohon ini menjadi bertenaga untuk memecahkan mata tunas. Kalau untuk yang ini varian Taldun ya, yang sedang berbuah ini varian Taldun. Jadi untuk varian Sansekerta ini nyebrang nih. Nih, cabangnya nyebrang ke sana. Nah, ini ke sana. Jadi berada di sana. Kalau ini pohonnya Taldun, buahnya ini. Ini varian Taldun. Tuh sedang banyak buahnya. Untuk varian Taldun. Tapi saya tidak bahas tentang varian Taldun ini, saya bahas tentang varian Sansekerta yang kita tumbuhkan mata tunasnya karena lama sekali kita pangkas tidak segera seprut. Nah, nanti 1 minggu kemudian di mata-mata tunas yang kita oles Dormek ini nanti akan tumbuh. Biasanya seperti itu. Jadi kalau tidak segera kita oles Dormek, nanti lama-lama cabang ini mengering. Mundur terus sampai ke mendekati sekunder. Jadi kita segera aplikasikan Dormek untuk pertumbuhan serentak. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan. Jadi untuk kemarin yang bertanya, pohon anggurnya di cabang tersier yang sudah berwarna coklat setelah dipangkas lama sekali tidak tumbuh, ini jawaban dari pertanyaan tersebut. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.